Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan prodi, kemudian juga berkaitan dengan KBK, informasi pendaftaran maupun beasiswa, dan rasanya tidak lengkap bagi kita semuanya bila kita tidak mendengarkan secara langsung berkaitan dengan pengalaman ataupun pesan-pesan dari alumni Fakultas Teknik, terutama di DTSL Fakultas Teknik UGM, dari pengalaman para alumni ini menempuh pendidikan di program magister dan doktor. Untuk yang pertama kita akan saksikan bersama video testimoni dari alumni S2 dan S3 Teknik Sipil UGM yang saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Toha MT. Berikut video testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai alumni untuk menyampaikan kesan-kesan ketika saya mengikuti studi di Universitas Gadjah Mada. Saya Muhammad Arsyad Toha, guru besar di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya alumni S2 dan S3 Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, dan selesainya masing-masing di tahun 2001 dan 2006. Sekarang saya dipercaya menjadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, di mana sebelumnya saya juga dipercaya menjadi Ketua Departemen Teknik Sipil. Saya sangat bersyukur sekali bahwa pada masa yang lalu saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk studi di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Meskipun pada awalnya saya agak ragu dengan adanya informasi-informasi bahwa kuliah di UGM itu cukup berat dan sulit lulusnya, dosennya juga sulit ditemui dan lain-lain. Namun setelah saya datang dan mengikuti proses pembelajaran, justru yang saya dapati adalah sebaliknya. Semua prosesnya berjalan, proses pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Dosennya mengajar profesional dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman riset yang menurut saya excellent lah. Proses administrasi juga berjalan dengan profesional dan terukur. Nah, masa yang paling mengesankan bagi saya yaitu pada masa masuk tahap penelitian tesis dan disertasi. Nah, disinilah wawasan kami berkembang, dibimbing oleh pembimbing profesional. Kebetulan pada saat itu saya dibimbing oleh Profesor Nuryono, Profesor Randianta Triatmaja, dan Profesor Nizam. Nah, kita dibimbing menjadi seorang pemikir, ya, seorang periset, peneliti. Pengalaman ini sangat berharga hingga hari ini, di mana saya juga sudah membimbing dan menghasilkan banyak lulusan di prodi magister dan doktor di Departemen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin. Akhirnya dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada alma mater tercinta saya, Universitas Gadjah Mada, yang selalu menempati peringkat pertama perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Saya kira demikian kesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Arsyad untuk pesan dan kesannya. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan testimoni dari Dr. Rini Kusumawardani STMT. Beliau adalah alumni S2 dan S3 Teknik Sipil UGM dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 S1 Universitas Negeri Semarang. Silakan, Dr. Rini. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing terkait dengan pembelajaran baik di master maupun di doktoral di DTSL Teknik Sipil UGM. Jadi bagi saya ketika saya berkuliah di
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan di UGM itu sangat luar biasa sekali gitu ya, karena saya bertemu dengan pakar-pakarnya yang ada di Indonesia, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau-beliau gitu. Dan selain itu selama saya belajar dari DTSL ini, saya mendapatkan banyak sekali selain pembelajaran ke teknik sipilan, tetapi juga saya mendapatkan pembelajaran terkait dengan soft skill saya, yaitu bagaimana saya harus memanage waktu, bagaimana saya harus bisa team working gitu ya, bagaimana saya harus bisa membuat mind mapping terhadap riset saya gitu ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan Prof. Arsad gitu, awalnya juga saya agak bimbang ketika akan melanjutkan S3 di UGM gitu ya, karena pendahulu saya itu biasanya ketika S3 itu lulus 6 tahun, 7 tahun, seperti itu ya. Wah, kok lama sekali gitu. Ternyata saya coba mengubah mindset gitu ya, dengan mind mapping yang bagus, time scheduling yang bagus, ternyata 4 tahun saya juga bisa selesai pada saat itu. Dan saya berusaha membuat dalam riset disertasi saya bersama supervisor saya beranggapan bahwa supervisor saya itu adalah tim saya. Jadi kami pun sering berkoordinasi, sering berkonsultasi seperti itu, dan tidak hanya sebagai dosen dan mahasiswa saja. Jadi supervisor saya pun sudah seperti menganggap saya, dan saya anggap juga beliau-beliau itu sudah seperti keluarga saya sendiri gitu. Jadi pernah saya ketika S3 mendapatkan riset funding dari pemerintah Switzerland, seperti itu saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan riset saya di EPFL waktu itu selama 1 tahun. Di sana saya sampai ditengok oleh Prof. Bambang Suhendro beserta almarhum Bu Bambang waktu itu, sampai ditengok ke sana. Jadi melihat riset saya itu berjalan dengan baik ataukah tidak, seperti itu. Jadi menurut saya dengan bersekolah di DTSL UGM akan memberikan banyak kesempatan sekali bagi para calon-calon mahasiswa agar bisa mendapatkan kesempatan yang jauh mungkin lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Dr. Rini Kusumawardhani sudah menyampaikan atau sharing berkaitan pengalaman pembelajaran di DTSL. Semoga bisa semakin membulatkan tekad Anda untuk segera mendaftar di DTSL Fakultas Teknik UGM.